Real Madrid dikenal sebagai klub yang kerap membuang banyak pemain berkualitas. Alasannya para pemain tersebut dianggap sudah nggak produktif lagi karena usianya yang sudah nggak lagi muda. Namun hebatnya mereka bisa membuktikan kualitasnya dengan tampil gemilang bersama klub barunya. Cetak Gol coba merangkum starting line up pemain buangan Real Madrid sebagai berikut. Membuang pemain tua. Real Madrid nggak pernah ragu untuk melepas beberapa pemain bintang mereka, terutama para pemain yang ragu untuk memperpanjang kontraknya di Santiago Bernabeu. El Real dengan sangat terbuka melepas beberapa pemain jika mereka dianggap membangkang. Di sisi lain, hal tersebut mendapatkan sisi positif di mana El Real kerap mendapatkan keuntungan besar. Sebelum melepas pemain, manajemen telah terlebih dahulu sudah menemukan penggantinya. Kemudian mereka akan menjual para pemain tersebut sesuai dengan kapasitasnya. Dalam satu dekade lebih, sudah banyak pemain Los Blancos yang menjadi korban kekejaman manajemen. Beberapa pemain yang dilepas bahkan ada yang berstatus sebagai legenda hidup klub. Mulai dari Iker Casillas, Raul Gonzalez, Fernando Hierro hingga David Beckham. Menurut laporan berbagai sumber, hal tersebut dilakukan untuk membangun skuad yang lebih kompetitif. Manajemen menganggap kalau El Real nggak bisa terus-menerus menggunakan jasa mereka. Alasannya karena para pemain tersebut akan mengalami penurunan performa seiring berjalannya waktu. Di sisi lain, keputusan tersebut diambil untuk keberlangsungan klub di masa depan. Sebab uang transfer itu bisa mereka gunakan untuk mendatangkan beberapa amunisi yang baru. Kebijakan itu nggak terlepas dari peran sang presiden yakni Florentino Perez. Perez sendiri punya sikap tegas kepada pemain yang sudah nggak ingin berseragam Los Blancos. Penjaga gawang. Pertama, di sektor penjaga gawang ada Antonio Adan yang pernah dibuang Real Madrid pada tahun 2013 yang lalu. Hal tersebut terjadi saat El Real masih diasuh oleh Jose Mourinho. Pelatih asal Portugal itu mendatangkan Diego Lopez pada pertengahan musim. Akibat kejadian tersebut membuat kiper asal Spanyol itu kecewa dengan perlakuan dari Jose Mourinho. Dalam wawancaranya bersama La Sexta, Adan mengatakan jika menit bermainnya seperti sedang dirampok. Padahal Adan sendiri telah berlatih sangat keras agar bisa terus menjadi pilihan utama. Lebih mirisnya lagi, keputusan klub merekrut Lopez tanpa diketahui langsung oleh Adan. Hal itulah yang membuat Adan merasa sakit hati dengan Jose Mourinho. Akibatnya Antonio Adan juga sempat mengalami masa sulit dengan bergabung ke Cagliari. Beruntungnya Adan masih bisa bangkit dengan pernah membela Atletico Madrid selama 2 musim. Setelah itu dia bergabung ke Sporting Lisbon dengan status bebas transfer. Di musim ini dia telah tampil gemilang dengan mampu mencatatkan 11 clean sheet dari 25 pertandingan Liga Portugal. Pertahanan. Berikutnya dari sektor pertahanan diisi oleh Pepe yang meninggalkan Real Madrid di tahun 2017 yang lalu. Bek asal Portugal ini memutuskan untuk hengkang ke Besiktas secara gratis. Alasannya skuad Los Blancos nggak bisa memenuhi permintaan Pepe yang menginginkan perpanjangan kontrak 2 tahun. Saat itu El Real cuma menawarkan kontrak selama 1 tahun saja. Bahkan dalam penawaran tersebut Pepe diminta untuk mengurangi gajinya sebesar 10%. Selain itu, sang pemain juga dikabarkan punya hubungan kurang baik dengan Zinedine Zidane. Saat itu, Zidane yang masih melatih Real Madrid lebih sering memainkan Rafael Varane. Setelah pergi, Pepe mengaku kecewa dengan keputusan Zidane yang nggak percaya dengan kemampuannya. Meskipun begitu, Pepe bisa membuktikan kualitasnya dengan tampil apik membela FC Porto. Bek Portugal ini sudah menyumbangkan 2 gelar sejak bergabung di tahun 2019. Bahkan Pepe sudah bermain dalam 26 pertandingan di usianya yang sudah menginjak kepala 4. Menemani Pepe ada Sergio Ramos yang gagal mencapai kesepakatan kontrak baru di Real Madrid pada saat itu. Pemain asal Spanyol ini hengkang ke Paris Saint-Germain dengan status bebas transfer. Di awal kedatangannya Ramos sempat menjalani musim yang kurang baik. Pasalnya bek 37 tahun ini mengalami cedera panjang dan cuma bermain dalam 12 pertandingan saja. Akan tetapi di musim ini Sergio Ramos bermain apik dan sudah memainkan 36 laga dan sukses mengoleksi 2 gol. Untuk sektor bek sayap kiri ada Theo Hernandez yang pergi dari Real Madrid di tahun 2019 yang lalu.
Pemain asal Prancis ini hengkang setelah dirayu oleh direktur olahraga AC Milan yakni Paolo Maldini. Selain itu, Theo juga susah menembus starting line up El Real karena gagal bersaing dengan Marcelo. Bersama AC Milan, pemain 25 tahun itu menjelma menjadi bek sayap yang mematikan. Bahkan di musim lalu, Theo Hernandez berhasil membawa skuad Rossoneri meraih gelar juara Serie A setelah 9 tahun puasa gelar. Selama membela AC Milan, dia sudah mengoleksi 25 gol dari 156 laga. Theo Hernandez juga mengatakan kalau kepergiannya dari Real Madrid adalah sebuah keputusan terbaik, sebab dia berhasil menunjukkan penampilan terbaik saat berada di Italia. Terakhir, di sisi bek kanan ada Achraf Hakimi yang menjadi andalan di Paris Saint-Germain. Bek tim nasional Maroko ini meninggalkan Real Madrid setelah kalah saing oleh Dani Carvajal. Selama membela skuad Les Parisiens, Hakimi juga pernah berhasil menyumbangkan 1 gelar Liga Prancis. Gelandang. Kemudian di sektor gelandang ada Fabinho yang pernah bermain di Real Madrid Castilla tahun 2013. Pemain asal Brazil ini sebenarnya ingin dipertahankan oleh Jose Mourinho. Sayangnya pelatih asal Portugal itu didepak oleh Los Blancos setelah kehadiran Carlo Ancelotti. Saat ditukangi Don Carlo, Fabinho nggak dianggap sebagai pemain yang spesial. Dia pun memutuskan untuk kembali memperkuat klub lamanya yakni Rio Ave FC. Kini Fabinho tampil apik dengan menjadi pemain andalan di Liverpool. Bahkan selama membela skuad The Reds, Fabinho telah menyumbangkan 1 trofi Liga Champions dan 1 trofi Premier League. Selain itu, manajer Jurgen Klopp juga memberikan pujiannya kepada sang pemain. Menurut Jurgen Klopp, gelandang 29 tahun ini merupakan pemain yang sangat cerdas. Menemani Fabinho ada Casemiro yang dilepas ke Manchester United pada musim panas yang lalu. Alasannya, gelandang asal Brazil ini ingin mencari tantangan baru dengan hijrah ke Liga Inggris. Bersama skuad Setan Merah, Casemiro menjelma menjadi pemain yang sangat dicintai. Dia sudah mengemas 5 gol dan 7 assist dari 40 pertandingan di sepanjang musim ini. Gak cuma itu, mantan pelatih FC Porto ini juga sukses membantu skuad The Red Devils meraih gelar Carabao Cup. Performa apiknya itu mendapatkan sanjungan dari sang pelatih Erik ten Hag. Ten Hag menyebut kalau kehadiran Casemiro di lini tengah memberikan efek yang luar biasa. Pasalnya, dia bisa menjadi pemain teladan bagi para bintang muda Setan Merah. Di posisi gelandang serang ada Martin Odegaard yang sempat digadang-gadang jadi masa depan Real Madrid. Namun selama berseragam Los Blancos, Odegaard kurang mendapatkan kepercayaan dari Zinedine Zidane. Pada akhirnya gelandang asal Norwegia ini dipinjamkan ke Arsenal di tahun 2021. Selama membela skuad The Gunners, Odegaard sukses mengemas 4 gol dan 2 assist dari 20 laga. Berkat penampilan gemilangnya ini, Arsenal memutuskan untuk mempermanenkannya di tahun 2021 yang lalu. Setelah dipermanenkan, Odegaard langsung dipercaya sebagai kapten tim. Di bawah kepemimpinannya, Arsenal saat ini menempati puncak klasemen dan berpeluang meraih gelar juara Liga Inggris. Penyerang. Terakhir di sektor penyerang ada Angel Di Maria yang meninggalkan Real Madrid di tahun 2014. Winger asal Argentina itu hengkang karena permintaan kenaikan gaji yang gak dikabulkan. Hasilnya dia pun memilih hengkang ke Manchester United dengan mahar 75 juta euro. Bersama skuad Setan Merah dia gagal menunjukkan penampilan terbaiknya. Pada akhirnya Di Maria memutuskan untuk pergi ke PSG di tahun 2015 yang lalu. Saat itu Les Parisiens mendatangkannya dengan mahar 63 juta euro. Bersama skuad Les Parisiens, Di Maria telah tampil selama 7 musim dan memberikan 18 gelar juara. Di sisi penyerang kiri ada Cristiano Ronaldo yang kini gacor bersama Al Nassr. Mega bintang 38 tahun ini meninggalkan Real Madrid pada 2018 yang lalu. Pemain asal Portugal itu merasa kalau dia sudah nggak dihargai oleh manajemen klub. Pasalnya saat itu permintaan gaji Ronaldo nggak dikabulkan oleh Real Madrid. Kini bertahun-tahun sudah berlalu dan Ronaldo bergabung bersama Al Nassr. Bomber timnas Portugal itu sudah mengemas 11 gol dari 9 laga saja. Di posisi ujung tombak ada Alvaro Morata yang dijual ke Juventus di tahun 2016 yang lalu. Kapten timnas Spanyol ini hengkang karena ingin mendapatkan menit bermain yang lebih.
Namun setelah itu dia kembali ke Real Madrid dengan mengaktifkan klausul sebesar 30 juta euro. Sayangnya Morata kembali gagal bersaing dengan Karim Benzema. Pada akhirnya pemain 30 tahun itu memilih untuk kembali ke Atletico Madrid. Di musim ini Morata sudah mengoleksi 12 gol dari 36 pertandingan di semua kompetisi. Itulah ulasan ganasnya pemain buangan Real Madrid. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu menilai kalau mereka nggak pantas untuk dibuang? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.